Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Windy Aisyah Putri. Nah, berdirinya saya di sini, saya akan membahas sedikit materi accessing command line ya teman-teman. Nah, di sini kita masuk pada bab yang ke-8 ya teman-teman. Lalu apa saja sih yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas itu, yang pertama itu kita akan belajar mengubah bahasa pada Debian ya teman-teman. Lalu yang kedua kita akan berkenalan pada pengenalan basic terminal. Untuk yang terakhir kita akan membuat password root pada Ubuntu ya teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu belajar mengubah bahasa pada Debian. Oke, di sini kita terlebih dahulu masuk pada aplikasi VirtualBox-nya. Lalu kalian bisa klik Debian servernya, lalu kalian bisa start ya teman-teman. Nah, di sini tampilannya akan seperti ini ya teman-teman, jika kita sudah merunning Debian-nya. Nah, perlu kalian lihat di sini itu ada tanggal dan hari. Di sini itu masih menggunakan bahasa Indonesia ya teman-teman. Untuk itu kita akan mengubah bahasanya akan menjadi bahasa Inggris. Kalian bisa menuju ke sini lalu klik. Lalu kalian bisa klik yang ketik untuk mencari. Nah, di sini kalian bisa ketikkan terminal. Kalian bisa klik. Untuk mengubah bahasanya itu kita harus menuju ke rootnya dulu ya teman-teman. Untuk itu kita akan masukkan perintah yaitu su. Bisa enter. Nah, di sini itu kita akan dimintai kata sandi atau password ya teman-teman. Kalian bisa ingat kembali kalau saat kita menginstal Debian itu kita dimintai dua password, yaitu yang pertama untuk password server dan yang kedua untuk password root ya teman-teman. Nah, di sini kita pakai yang password rootnya ya teman-teman. Kalian bisa ketikkan passwordnya. Nah, ketika kita masukkan passwordnya itu tidak akan terlihat ya teman-teman. Jadi kalian bisa enter saja. Nah, kita sudah masuk pada rootnya ya teman-teman. Oke, langsung saja kita untuk mengubah bahasanya. Di sini kalian bisa ketikkan perintah sudo dpkg min configure localhost. Kalian bisa enter. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, kalau yang merahnya sudah berada di OK, kalian bisa enter. Nah, di sini kita cari yang bahasa Indonesia ya, teman-teman. Nah, di sini kita pakai bahasa Indonesia yang ID.utv 8 UTV 8 ya, teman-teman. Di sini kita mengubah yang ke Inggris. Kita bisa cari yang English ya, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa pilih yang EN garis bawah US terus titik terus UTV min 8 UTV min 8 ya teman-teman. Untuk memilihnya kalian bisa spasi saja. Nah, di sini kalian bisa enter. Oke, kalian bisa mengarahkan tanda panah yang ada pada keyboard, lalu pilih yang EN US titik UTV min 8 ini, lalu kalian bisa enter. Nah, di sini sudah ya teman-teman, kalian bisa close, terus tutup terminal. Oke, di sini kalian bisa menuju ke sini lagi, lalu kalian ketik untuk mencari. Di sini kalian bisa cari pengaturan. Kalian bisa klik. Oke teman-teman, di sini kalian bisa scroll ke bawah. Di sini berhubung sistemnya itu tidak ada, kalian bisa ke pencarian, lalu pilih yang sistem. Oke, di sini kalian bisa klik. Lalu kalian pilih yang wilayah dan bahasa atau gambar seperti bendera ini. Kalian bisa klik. Lalu kalian menuju ke layar logout masuk. Dan di sini kalian bisa klik. Oke teman-teman, di sini itu kita pakai sandi yang root ya teman-teman. Kalian bisa masukkan. Lalu autentikasi, kita pilih yang English ya teman-teman. Lalu untuk akun Anda juga sama ya teman-teman, kalian bisa pilih yang bahasa. Lalu di sini kalian pilih yang English, lalu pilih ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita bisa close atau X ini. Lalu selanjutnya itu kita power off terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini kita coba untuk merunning ulang apakah bahasanya sudah berubah atau belum.
Oke teman-teman, di sini kalian bisa lihat kalau tanggal dan harinya itu sudah berbeda ya teman-teman. Di sini itu kita sudah menggunakan yang bahasa Inggris atau sudah berubah menjadi bahasa Inggris. Di sini itu tulisannya itu Feb 22 1.13 PM ya teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk dulu. Kita masukkan passwordnya, lalu enter. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang sudah saya sampaikan pada materi yang pertama, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, langsung saja kita ke materi yang selanjutnya. Nah, jadi teman-teman, materi yang berikutnya itu mengenai pengenalan basic terminal. Apa sih itu basic terminal? Jadi, basic terminal ini itu merupakan konfigurasi dasar ataupun perintah-perintah dasar yang digunakan atau yang sering digunakan pada OS Linux. Jadi sebelum kita masuk ke konfigurasi yang rumit, nah kita itu perlu belajar dasarnya supaya kita itu nanti tidak kebingungan ya teman-teman. Oke, langsung saja kita praktekkan ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita sudah merunning Debian-nya. Lalu kalian bisa menuju ke sini. Lalu kalian bisa ketikkan terminal. Kalian bisa klik. Nah, mulai dari sinilah saya akan memperkenalkan dulu mulai dari penamaan yang ada di sini ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat ada nama sebelum tanda dan ada nama setelah tanda ya teman-teman. Oke, kita mulai dari tanda sebelum tanda ini teman-teman. Jadi, itu adalah nama yang digunakan sebagai username yang sudah biasa untuk kita login. Dan kita sudah menempatkan password dan nama itu saat proses instalasi. Lalu apa sih yang dimaksud dengan nama setelah tanda ini? Oke, jadi itu adalah hostname atau penamaan jaringan ya teman-teman. Jadi semisal si Debian server ini berada di Jakarta, sedangkan saya sendiri itu berada di Semarang. Dan ketika saya pengen meremote si Debian server ini, saya akan menggunakan hostname sebagai penamaan untuk meremote. Jadi nantinya saya akan meremote nama Windy Aisyah ini dan kemudian memasukkan IP address-nya. Lalu bagaimana sih kita mengecek username kita itu apa dan hostname-nya itu kita apa? Kalian bisa ketikkan perintah wimi. Kita enter. Nah, jadi username kita itu adalah Windy Aisyah Putri ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mengecek hostname kita dengan perintah hostname cpl. Kalian bisa enter. Nah, di sini ada static hostname, icon name. Dan di sini juga terdapat cases ya teman-teman. Di sini kalian bisa lihat casesnya itu adalah VM atau virtual machine. Kenapa sih casesnya itu virtual machine? Karena kita itu menginstal sebuah virtual machine. Jadi kalau semisal kita menginstal di perangkat aslinya nih, atau real device, maka casesnya itu bisa saja berbeda ya teman-teman. Nah, berhubung kita menggunakan VirtualBox, jadi virtualization-nya itu adalah Oracle ya teman-teman. Beda juga jika kita menggunakan VM atau yang lainnya. Nah, hostname-nya ini itu tujuannya itu untuk apa sih teman-teman? Jadi tujuan dari hostname-nya ini itu adalah meremote jarak jauh dan jarak dekat ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa clear saja untuk bisa lebih memahami atau tidak banyak seperti ini ya teman-teman. Sini kita clear. Nah, di sini juga ada tanda lengkung atau tanda seperti ini ya, teman-teman. Nah, jadi maksud dari tanda lengkung ini itu artinya menandakan bahwa kita sedang berada di home directory ya, teman-teman. Nah, untuk mengetahui kalau kita itu lokasinya itu di mana, kita bisa ketikkan perintah yaitu pwd ya, teman-teman. Kalian bisa enter. Nah, jadi kita berada di home Windy Aisyah Putri ya, teman-teman. Kemudian saya akan pindah ke directory yang lain atau tidak lagi di directory yang home ya teman-teman. Di sini kalian bisa ketikkan cd spasi slice etc ya teman-teman. Kalian bisa enter. Nah, di sini saya sudah berada di directory yang etc ya teman-teman. Nah, di sini kita akan kembali ke directory home. Untuk itu kita ketikkan perintah cd spasi slice home. Lalu slice, kita masukkan hostname-nya. Lalu kita bisa enter. Nah, di sini kita sudah kembali pada directory home pada hostname Windy Aisyah Putri ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas tanda berikutnya yaitu tanda seperti dolar ini ya teman-teman. Lalu apa sih yang dimaksud dengan lambang dolar seperti ini?
Nah, jadi lambang dolar seperti ini itu kita menandakan bahwa kita hanya memiliki hak akses sebagai user biasa. Sedangkan kalau kita ada tanda yang pagar ini, maka itu menandakan bahwa kita memiliki hak akses sebagai user root atau hak akses paling atas ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita masuk pada root ya teman-teman. Di sini kalian bisa ketikkan perintah su, lalu enter, lalu kalian masukkan password rootnya. Enter. Nah, kalian bisa lihat sendiri bahwa tanda dolarnya itu sudah hilang ya teman-teman. Di sini terdapat lambang yang pagar saja. Itu menandakan kalau kita sudah bisa menambahkan hak akses untuk root. Oke, dan kalian juga bisa lihat ini kalau tanda lengkungnya itu sudah tidak ada ya teman-teman. Dan itu menandakan bahwa saya sudah enggak berada di directory home. Lalu kenapa sih jika sudah tidak ada namun ada directory home seperti ini? Jadi teman-teman, itu menandakan kalau home directory di user biasa, di home directory root itu berbeda ya teman-teman. Oke, untuk masuk ke directory home pada root, kalian bisa ketikkan perintah cd /root ya teman-teman. Kalian bisa enter. Nah, di sini berarti kita sudah berada di directory home pada root ya teman-teman. Lalu untuk membuktikannya itu bagaimana sih? Kalian bisa ketikkan pwd, lalu enter. Nah, di sini kita sudah berada di directory yang root ya teman-teman. Untuk keluar dari rootnya itu, kalian bisa ketikkan exit ya teman-teman. Bisa enter. Nah, di sini kita sudah keluar pada root ya teman-teman. Oke, lanjut saja kita ke materi yang berikutnya. Oke, kita lanjut ke materi yang berikutnya, yakni password root pada Ubuntu. Nah, kalau teman-teman ingat kembali saat kita install Ubuntu pada VirtualBox maupun VMware, itu kita itu tidak dimintai password untuk root ya teman-teman. Melainkan yaitu hanya memintai password untuk login ke servernya saja. Nah, gimana sih cara untuk membuat password pada Ubuntu? Oke, langsung saja kita praktekkan saja. Oke teman-teman, di sini kita sudah login ke Ubuntu servernya. Jika tadi saat di Debian kita masuk ke rootnya itu dengan menggunakan perintah su. Nah, kita itu di sini tidak tahu untuk Ubuntu itu dia itu tidak ada password untuk rootnya ya teman-teman. Gimana sih cara membuatnya? Di sini kalian bisa ketikkan sudo passwd lalu enter. Nah, di sini itu kita itu tidak langsung disuruh untuk membuat password untuk rootnya, tetapi di sini kita masukkan terlebih dahulu password untuk yang servernya. Atau saat kita login ya teman-teman, kita bisa ketikkan passwordnya, lalu enter. Nah, di sini baru teman-teman dimintai untuk membuat password rootnya ya teman-teman. Kita bisa ketikkan. Nah, di sini passwordnya itu tidak terlihat atau kita tidak bisa melihat ya teman-teman. Kalau kalian ragu itu, kalian bisa hapus dulu passwordnya, lalu kalian bisa ulang mengetik passwordnya teman-teman. Di sini saya sudah memasukkan passwordnya, kita langsung saja enter. Nah, di sini kita masukkan password ulang, lalu enter. Nah, di sini passwordnya sudah sukses ya teman-teman, dan kita masuk pada root pada Ubuntu servernya dengan perintah su. Lalu enter. Lalu di sini kalian masukkan password yang sudah tadi kalian buat. Lalu bisa enter. Nah, di sini kita sudah masuk pada rootnya ya teman-teman. Nah, di sini kita coba mengetahui kita itu berada di mana ya teman-teman. Seperti Debian tadi, kita itu ketikkan perintah pwd, lalu enter. Nah, di sini kita berada di home/putri ya teman-teman. Oke, segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.